Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman, sobat, sahabat? Oke, mungkin di kesempatan kali ini kita akan sedikit nih ya, updating informasi tentang mengenai One Network. Mungkin video ini saya update semenjak 6 bulan yang lalu ya. Jadi untuk video yang terakhir saya upload tentang mengenai One Network ini 6 bulan yang lalu kurang lebih, teman-teman. Nah, mungkin project ini teman-teman kalau misalkan yang belum tahu, ini project mungkin udah hampir 1 tahunan, bahkan lebih daripada 1 tahun. Mungkin ketika itu sebelum ya untuk si One Network ini dia itu muncul di Play Store dan kemudian hilang kembali. Bahkan ketika itu menggunakan web sekalipun ketika menambang masih kecepatan untuk hash rate penambangannya pun kencang banget, teman-teman ya. Jadi di sini ya memang saya udah ngegarap dari One Network ini. Jadi segala sesuatu yang gratis selalu saya garap ya. Walaupun memang beberapa tahun, termasuk mungkin dari kripto-kripto yang lain yang memang sekarang kita garap. Kalau masalah hasil, masalah gagal itu urusan belakangan. Yang terpenting kita take action lebih awal. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, disclaimer on sekali lagi teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang mengatasnamakan saya, baik apapun itu, teman-teman jangan percaya ya. Oke, nah mungkin kita akan sedikit ya kita ngelihat ya. Jadi ini ada chatan antara saya dengan mungkin ya dia itu ngaku saya, tapi itu bukan saya, teman-teman. Waspada teman-teman ya, jangan sampai teman-teman percaya sehingga teman-teman itu apalagi untuk mentransfer uang dan lain-lain, karena saya di sini tidak pernah meminta dana sedikit pun. Oke, nah di sini teman-teman bisa dilihat di mana ini itu rekan saya ya, dia itu sampai-sampai japri saya seperti ini. Oke, teman-teman bisa dilihat dan kemudian dia mengatakan bahwasanya saya ini suka japri-japri orang dan kemudian saya meminta uang untuk ditransfer, teman-teman, ataukah apalah alasannya itu. Nah, teman-teman, apalagi kalau misalkan ada nomor ya, nomor luar negeri ya, seperti ini contohnya, teman-teman jangan sampai dipercaya ya. Karena di sini saya tidak pernah untuk meminta. Selalunya kalau misalkan saya di sini melakukan convert, itu teman-teman selalunya saya itu membayar full, tidak pernah untuk ditunda-tunda ya. Karena itu mungkin hak teman-teman semua, bukan merupakan hak saya. Saya tidak pernah untuk mengambil hak teman-teman semua. Jadi waspada dan disclaimer on. Di sini saya tidak pernah menjapri teman-teman terlebih dahulu dan kemudian ketika melakukan convert selalu saya itu selalu tentunya ya ngirim uang sama teman-teman, nggak pernah ditunda-tunda apalagi convert gitu. Jadi teman-teman di sini waspada, awas dan hati-hati kalau misalkan ada yang mengatasnamakan saya, sekali lagi waspada, jangan sampai dipercaya. Dan kemudian orang tersebut masih jadi incaran ya. Jadi di sini orang-orang ini masih saya cari ya siapa-siapanya. Jadi buat teman-teman semua jangan sampai percaya. Oke, next mungkin kita akan lanjut ke videonya ya. Ini untuk mengupdating informasi tentang mengenai One Network. Oke, nah di sini segala sesuatunya itu teman-teman tentunya ya ketika memang kita mendapatkan airdrop yang gratis, bahkan airdrop yang kayak gini itu ya nggak jauh-jauh dari roadmap, kemudian juga mungkin peta jalan, bahkan nanti kuartal-kuartalnya pun ya teman-teman bisa lihat sendiri langsung di roadmapnya atau peta jalannya. Selalunya mungkin ya teman-teman bisa simak sendiri ya, banyak-banyak banget yang proyek yang memang telah kita buat dan kemudian yang selalu kita jalankan. Nah, tentunya ketika memang gratis apa salahnya kita coba. Apalagi kalau misalkan teman-teman mendapatkan yang legit-legit ya. Pastinya di sini teman-teman saya tidak menjamin bahwasanya segala sesuatu proyek maupun proyek itu akan berhasil. Ya, tentunya 80% saya katakan gagal dan kemudian sisanya sebanyak 20% tentunya berhasil. Ya. Jadi buat teman-teman semua, di mana mungkin teman-teman semua kemarin itu saya screenshot dan kemudian saya kirimkan ke grup di Telegram ya, untuk si One Network ini banyak banget yang ngomong, bang itu saldonya banyak banget bang, dan kemudian saya jawab. Nah jadi untuk ini teman-teman ya, terutama untuk akun saya yang ini yang saldonya sebanyak 81.000 ya koin ataukah mungkin token dari One Network, ini memang sudah lama banget ya. Jadi sebelum ya si One Network ini listing, saya itu sudah siap siaga ya untuk melakukan pendaftaran, dan kemudian ketika memang ini listing teman-teman saya sudah melakukan pendaftaran. Abang kok lebih tahu ya ini infonya ketika memang project ini akan listing. Nah jadi teman-teman saya ini bergabung di salah satu grup teman-teman ya. Jadi saya ini gabung dan kemudian mungkin banyak kawan-kawan juga di sana ketika memang ada salah satu project maupun ada salah satu proyek yang akan dibangkitkan ataukah mungkin yang akan dirilis,
mereka itu selalu teman-teman ya mengupdate informasi-informasi itu sehingga ya ketika memang ada project maupun proyek ya tentunya saya mengetahui teman-teman. Oke, nah jadi di sini mungkin kita nggak akan banyak panjang lebar ngomong ke sana ke sini dan lain-lain. Tentunya kita akan langsung nih update ya informasi tentang mengenai One Network ini. Nah, jadi mungkin selama ini ya kebanyakan tidur, sayanya nggak pernah update-update lagi tentang One Network. Saya selalu fokus nambang dan nambang. Jadi setiap hari itu klik 24 jam satu kali. Nah, di sini ternyata di One Network ini banyak banget perubahan-perubahannya, teman-teman ya, mulai dari smart contract, kemudian yang sudah diterbitkan ya smart contractnya, dan kemudian juga mungkin untuk jaringan-jaringannya, sehingga ya ini banyak banget perubahan-perubahan di ya ekosistem dari si Viki One ini ya, alias si One Network ini alias Viki One tadi. Oke, mungkin di sini kita akan selalu mengupdating. Jadi yang terpenting buat teman-teman semua ya, menurut pengalaman saya pribadi, entahlah kalau misalkan menurut pengalaman teman-teman semua. Nah, ketika memang salah satu proyek akan berhasil ataukah mungkin enggaknya, selalu saya itu mengamati alias saya itu selalu memperhatikan untuk proyek maupun proyek tersebut, termasuk mungkin dari white papernya saya baca, kemudian logonya saya lihat, bahkan untuk ownernya alias CEO-nya saya pun ngepoin ya, baik mungkin itu CEO-nya siapa dan kemudian media sosial dari CEO-nya aktif atau enggak, bahkan media sosial dari si ya project maupun proyek ini aktif apa enggak, itu mungkin yang saya nilai dari salah satu project maupun proyek. Nah, mungkin berikut teman-teman bisa disimak. Oke, nah di sini tentunya kita akan sedikit buka untuk diskusi dari si One Network ini. Oke, di sini mungkin banyak banget perubahan-perubahan, teman-teman bisa dilihat ya, mungkin banyak banget nih perubahan-perubahan yang terjadi ternyata di dalam si project maupun proyek dari One Network ini. Nah, di mana untuk peta jalannya nih ya, peta jalan dari One Network ini memang sudah disusun dengan sedemikian rupa. Katanya teman-teman, kalau misalkan sudah mainnet, kemudian pasca sudah bisa diperjualbelikan, harganya itu kurang lebih dari 1 USD. Kalau misalkan kita kurskan ke rupiah, kurang lebih itu sekitar 14 ribuan. Teman-teman bisa lihat ya, di mana ini berikut jadwal untuk ya si One Network ini, di mana yang pertama itu di bulan Juni akan rilis NFT dan OnePay, di mana mungkin ini OnePay ini semacam untuk wallet gitu ya. Jadi wallet ketika teman-teman menambang, kemudian teman-teman itu nanti kalau misalkan sudah melakukan segala macam mungkin persyaratannya, baik itu mungkin KYC, kemudian mungkin melakukan staking, dan sisa dari staking sekian persen itu bakal dikreditkan ke OnePay-nya alias di transfer gitu ya ke OnePay ini. Jadi OnePay ini kayak P-wallet ya. Kalau misalkan teman-teman penambang P itu kayak kayak wallet di P gitu teman-teman. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat ya, ini proses untuk transfer keluar dan masuknya suatu koin alias suatu token dari si ya One Network ini. Mungkin ini video agak-agak panjang, tapi buat teman-teman semua kita akan kupas tuntas alias kita akan updating ya, selama 6 bulan saya baru update nih teman-teman. Banyak banget perubahan-perubahan dari si One Network ini. Kemudian dilanjut nanti setelah mungkin ya nanti di One P-nya itu udah maksud saya di One Pay-nya sudah, kemudian nantinya lanjut ke langkah berikutnya nih, di mana nanti di bulan Juli juga ya. Di bulan Juli tentunya akan listing di mainnet One Blockchain. Nah, di mana ini kayaknya punya ekosistem sendiri alias punya exchange sendiri gitu teman-teman. Nanti teman-teman itu bisa melakukan jual beli, baik itu mungkin bukan hanya ada OnePay-nya aja, bukan hanya ada One Network-nya aja, bukan hanya ada token ataukah mungkin koin si One-nya aja, tetapi di sini itu banyak banget, itu kayak exchange gitu teman-teman, kayak exchange gitu. Jadi banyak banget orang-orang yang melakukan trading di dalam dari si ekosistem dari si One ini. Jadi misalkan teman-teman pengen membeli Bitcoin, Doge, Shiba, bahkan Cardano sekalipun pun. Jadi di sini banyak banget ya. Jadi teman-teman bisa untuk melakukan trading ya. Jadi trading itu jual beli teman-teman ya, bukan berarti kayak Indra Kents kayak gitu ya, sama Doni Salmanan, enggak teman-teman, ini berbeda ya. Jadi ini ada underlying asetnya gitu. Jadi buat teman-teman semua kalau misalkan sudah membeli salah satu koin, teman-teman ya udah simpen aja. Paling juga mungkin naik turun gitu doang ya. Oke, nah
Berikutnya mungkin dilanjut lagi buat teman-teman, selain itu di bulan Juli teman-teman bisa dilihat kembali ya. Mungkin teman-teman yang belum daftar, teman-teman juga bisa langsung daftar. Untuk linknya telah saya sediakan di kolom deskripsi. Tentunya kalau untuk aplikasinya ini nggak ada di Play Store sekali lagi. Dan kemudian kalau misalkan teman-teman pengen nambang, itu teman-teman itu bisa langsung melalui websitenya. Teman-teman setiap hari buka websitenya. Dan tapi kalau saya itu tadi pakainya itu pakai aplikasinya karena di sini utuh ya, alhamdulillah awet. Nah, mungkin hingga 1 tahun yang lalu sampai sekarang ini aplikasinya awet-awet aja ya, nggak pernah diuninstall, nggak pernah diapa-apa, dan alhamdulillah untuk si HP-nya pun awet nih. Jadi untuk si aplikasinya kalau orang-orang itu pada hilang semua ya, sehingga mereka itu pada cari-cari tapi nggak dapat. Oke, nah di sini berikutnya teman-teman bisa dilihat kembali. Oke, di sini banyak banget updating termasuk untuk si ininya ya, untuk si smart contract-nya. Jadi untuk smart contract-nya teman-teman itu ada yang ngomong, "Bang, ini smart contract-nya di jaringan apa nih untuk si One Network ini?" Nah, jadi buat teman-teman semua, si One Network ini ada di jaringan Ethereum, teman-teman ya. Ini ada di jaringan Ethereum. Teman-teman mungkin mengetahui ya. Jadi kalau menurut saya, entah menurut yang lain nih ya. Jadi kalau misalkan project maupun proyek ya, biasanya teman-teman ya, menurut pengalaman saya pribadi ya selama ini bermain kripto. Jadi project maupun proyek itu yang berhasil selalunya itu ya tanpa gagal nih ya, tanpa gagal. 99% berhasil itu di jaringan Ethereum ya. Dan kemudian 80% itu gagal itu di jaringan BSC ataupun Binance Smart Chain BEP20. Itu selalu gagal. Kenapa? Karena untuk mendirikan salah satu project maupun proyek apalagi berdiri di jaringan Ethereum itu biayanya mahal, teman-teman ya. Dan kemudian juga kalau misalkan kita bermain di apa ya, kayak misalkan airdrop yang di jaringan dari si Ethereum itu tentunya lebih mahal ya, apalagi kalau misalkan kita melakukan pencairan atau mungkin kita melakukan swap, bahkan yang lain-lain itu gas fee-nya alias adminnya itu sampai-sampai kita harus bayar kisaran 700 ribuan itu satu kali transaksi loh ya, 700 ribu. Kalau misalkan cuman di jaringan BEP20 ataukah mungkin Binance Smart Chain ataukah mungkin Binance, itu biaya gas fee-nya ataukah mungkin untuk biaya si jaringannya itu kalau misalkan kita melakukan swap ataukah mungkin yang lain-lain transfer itu kita cuman kena biaya kadang-kadang 2.000 perak, kadang-kadang cuman 10.000, paling mahal itu cuman sampai $2 alias mungkin 25 ribuan ya, tergantung nanti slip pack-nya. Oke, nah mungkin di sini teman-teman paham ya tentang masalah itu semua. Dan kemudian tentunya di sini selalu updating yang terbaru banyak banget, teman-teman bisa dilihat. Selamat datang. Nah, di sini teman-teman untuk ringkasan nih ya, untuk masalah pembaharuan pertambangan. Nah, ini peta jalannya nih ya. Yang pertama itu termasuk pembaharuan peta jalan, kemudian pembaharuan fake, pembaharuan tentang masalah NFT alias non fungible token, dan kemudian pembaharuan BNPL, dan kemudian paket iklan, kemudian pembaharuan daftar. Nah, di mana teman-teman bisa disimak kembali untuk Juni ya, yang telah saya sebutkan tadi. Untuk Juni daftar untuk stablecoin, di mana untuk stablecoin ekosistem One Blockchain ini, sehingga nanti ini mudah-mudahan ya sesuai dengan harapan. Memang ini harapan developer. Kalau developer itu tanpa kita bukan siapa-siapa ya. Jadi salah satu ekosistem kalau misalkan tanpa penambang itu bukan siapa-siapa. Nah, ini mungkin diperkirakan akan menyentuh di angka 1 USD, $1 teman-teman ya. Teman-teman bisa dilihat, dan kemudian masing-masing dan tentunya nanti kemungkinan ini akan di backup ya. Jadi di backup itu jadi ada underlying asetnya. Jadi untuk satu koin itu ada uang aslinya. Kalau yang namanya stable coin dia itu mencerminkan dari salah satu mata uang. Misalkan HKC berarti itu dolar Hong Kong. Kalau misalkan dolar Hong Kong itu biasanya itu untuk satu angka yang ada digital itu ataukah mungkin aset digital itu di backup ataupun mungkin ada underlying asetnya dalam bentuk uang yang aslinya. Entah uang yang aslinya mau disimpan di mana aja, baik itu di bank bahkan mungkin di mana-mana aja deh, terserah ya. Pada intinya untuk satu mata uang digital dari One ini tentunya, apalagi stablecoin yang diciptakan oleh One Network ini, bakal di backup oleh mata uang aslinya teman-teman. Jadi teman-teman semua, yuk kita dukung project ini. Mudah-mudahan project ini ya tentunya berhasil. Oke. Kemudian tentunya di bulan Juli juga nih,
Ini tentunya daftar untuk satu koin alias one network. Satu koin itu berarti one network ya. Sehingga ini di angka 10 USD ya. Mudah-mudahan amin ya. Aminin teman-teman ya. Oke, kemudian mungkin lanjut di bulan Desember lagi nih ya, dimana ini daftar di Binance untuk one coin dan multi utility alias multi dari fungsinya teman-teman. Nah, ini one dengan harga 100 USD kembali oleh One Blockchain. Di mana teman-teman tentunya ini dikembangkan oleh Vicky One. Nah, jadi Vicky One itu ya kayak apa ya? Jadi ada yang bilang Vicky One, ada juga yang bilang One Network. Jadi Vicky One itu mungkin ya kayak nama-nama ya yang nggak paling gampang itu kayak nama PT-nya dah gitu kalau misalkan kita gini ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, dimana untuk catatannya nih ya, note-nya buat teman-teman semua, acara pemungutan suara yang sering ataukah mungkin yang sering kita bilang voting. Nah, ini voting ini selalu ya, selalu ada ketika memang si ya project maupun proyek itu akan listing ataukah mungkin dalam satu exchange itu selalunya dia itu mengambil voting alias mengambil suara-suara di ekosistem tersebut termasuk mungkin dalam kemajuan dari project maupun proyek baik itu mungkin demi kemajuan dari blockchain, kemajuan mungkin dari projectnya, bahkan mungkin kemajuan dari segala ekosistem yang dibangun oleh project maupun proyek tersebut, terutama dalam penentuan harga ketika akan mainnet nanti. Bahkan nanti untuk penentuan bakal mainnet di mana nih ya, misalkan di DEX ataukah mungkin dalam exchange-exchange yang lainnya. Mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Jadi ekosistem ataukah mungkin pengambilan voting itu sangat perlu dan penting dalam salah satu project maupun proyek. Inilah mungkin tonggak paling penting ataukah mungkin paling fatal nih ya, alias paling vital. Jadi ketika memang project maupun proyek akan listing tentunya dia itu selalu mengambil yang namanya voting teman-teman ya. Ini demi kemajuan dari ekosistem tersebut. Jadi intinya teman-teman yang mungkin sudah saya jelaskan dari awal, baik itu mungkin video tentang apapun itu, yang paling terpenting dalam salah satu project maupun proyek, sebagus apapun proyeknya, sebaik apapun itu proyeknya, kemudian secanggih apapun alat-alat yang mereka gunakan, bahkan baik apapun itu, pada intinya yang saya bilangkan apa, tanpa adanya ekosistem maka akan hancur salah satu komunitas tersebut. Jadi kesimpulannya yang paling penting itu tonggak yang paling penting adalah di ekosistem tersebut ya. Jadi tanpa adanya pioneer, tanpa adanya komunitas kita, maka project tersebut bukan apa-apa. Developer tersebut itu bukan siapa-siapa. Nah, oleh sebab itu semakin kompak dari komunitasnya, maka semakin baik juga untuk si ekosistem tersebut. Mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri ini secara fundamental. Teman-teman bisa analisa maupun menganalisis langsung secara pribadi tentang mengenai project maupun proyek yang berkembang selama ini. Apalagi mungkin dalam proyek-proyek yang sedang kita ikuti saat ini. Teman-teman bisa nilai langsung ke sana. Ya, kalau misalkan teman-teman udah ini ya, udah yakin, udah mantap bahwa untuk project maupun proyek ini itu tuh wah gimana ya. Jadi project maupun proyek ini tuh luar biasa nih, mungkin dari ekosistemnya, mungkin dari utilitasnya, baik itu mungkin dari media sosialnya aktif dan lain-lain. Itu kalau saya, menurut saya pribadi sudah tidak ada keraguan lagi. Nah, tetapi buat teman-teman semua juga bukan berarti di sini itu untuk project maupun proyek itu akan berhasil ya, walaupun memang media mereka aktif, kemudian jelas juga. Tapi mungkin ada salah satu exchange juga, mungkin exchange yang terpercaya juga, mereka itu membuka exchange dan kemudian banyak banget orang-orang yang melakukan pendaftaran, kemudian melakukan pembelian dalam salah satu exchange tersebut, ternyata exchange tersebut kabur ya. Jadi berapa puluh triliun uang-uang yang memang ya yang distorkan dalam satu exchange tersebut alias terkumpul dalam exchange tersebut itu dibawa kabur oleh pemilik dari exchange tersebut. Padahal exchange tersebut itu dibangun oleh salah satu orang-orang ya yang dikira memiliki apa ya, memiliki media follower yang aktif ya. Jadi mereka itu bukan orang sembarangan ya, orang yang dipercaya, tetapi mereka itu bisa melakukan hal yang melenceng seperti itu. Nah, jadi di sini nggak ngejamin teman-teman ya. Jadi teman-teman sekali lagi disclaimer on,
ya teman-teman dalam melakukan segala sesuatu, apalagi dalam cryptocurrency, apalagi kalau misalkan teman-teman nggak mengetahui tentang cryptocurrency nih, teman-teman jangan sekali-kali untuk masuk ya, ataukah mungkin mengikuti jejak-jejak dalam video-video kayak gini ya. Jadi teman-teman lebih baik tinggalkan video ini ya, jangan sampai teman-teman nanti malah kayak apa ya, malah nyalahin ujung-ujungnya ya. Jadi teman-teman disclaimer on segala sesuatu ya, saya nggak pernah menjamin dalam salah satu project maupun proyek, sekali lagi teman-teman, apalagi dalam cryptocurrency. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman itu pengen ikutan kayak gini, teman-teman lebih baik pelajari terlebih dahulu ya, imbasnya, positif negatifnya teman-teman harus paham ya, apalagi bermain dalam cryptocurrency. Oke. Nah, berikutnya buat teman-teman semua udah bisa dilihat ya, di mana ini mungkin untuk masalah pembaharuan harga dan lain-lain ini banyak banget. Pembaharuan, pertambangan termasuk 96% ini unlock akan dilakukan. Nah, jadi yang paling terpenting, teman-teman nanti gini nih, misalkan ya bahasa gampangnya, kita bahasa gampang-gampang aja deh. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah melakukan penambangan, koinnya sudah ngumpul, kemudian teman-teman syaratnya untuk melakukan jual beli koin alias teman-teman bisa menikmati hasil penambangan teman-teman selama ini. Teman-teman itu harus melakukan yang namanya unlock. Nah, di mana jumlah unlock yang teman-teman harus unlock setelah melakukan KYC ini sebanyak 96%. Itu artinya 4% doang yang teman-teman bisa untuk dilakukan pencairan. Jadi teman-teman sekarang punya berapa koin nih? Ya berarti 96% itu akan dikunci dan itu nanti akan dibuka mungkin beberapa bulan ke depan bahkan tahun ke depan. Ini sebenarnya penguncian ini tujuannya untuk ya apa ya, menjaga kestabilan harga ya setelah pasca mainnet ya. Kebanyakan dari kita-kita ini kan kalau misalkan misalkan nih dalam salah satu proyek maupun proyek itu sudah melakukan listing. Nah, ini kebanyakan kita ini berbondong-bondong untuk melakukan penjualan ya secara menyeluruh. Itu artinya apa? Ya, menurut pasar itu kalau menurut hukum dan pasar itu ada hukum supply dan demand itu tadi. Kalau misalkan banyak orang yang melakukan penjualan dan kemudian pembeliannya berkurang, maka akan kurang salah satu entitas ataupun harga dari entitas tersebut. Dan kemudian kalau misalkan banyak orang yang melakukan pembelian dan kemudian tentunya banyak banget orang-orang yang melakukan kayak hold gitu ya, itu otomatis harga salah satu entitas tersebut bakal lebih cenderung naik ataupun harganya bakal lebih tinggi alias mahal. Mungkin teman-teman kayak gitu ya. Jadi inilah fungsi dari yang namanya unlock alias penguncian. Jadi nggak kira-kira ya kalau menurut saya ini pengunciannya 96% nih ya, kalau dibanding dengan apa ya, kalau dibanding dengan proyek-proyek yang lain itu paling unlock itu mungkin setengahnya, bahkan unlock itu bisa diatur oleh kita sendiri. Nah tetapi untuk di OneNetok ini unlocknya langsung ditentukan oleh pihak developer ini sebanyak 96% ya, jadi cuma 4% doang yang bisa kita cairkan nanti kalau misalkan sudah mainnet. Nah tapi kalau saya sih ya gratisan ini ya terserah mau di unlock berapa, yang pentingnya ini bisa cair walaupun hanya 4%, itu berarti udah rezeki kita ya, itu udah seharusnya kita bersyukur teman-teman. Dan kemudian tentunya ya saya yakin bahwasanya untuk si OneNetok ini 99% harganya bakal mahal. Kenapa? Karena di sini terjadi unlock gede-gedean ya. Apalagi nanti ya tentunya ini punya ekosistem sendiri, punya exchange sendiri, bahkan di sini pun akan membuat pasar NFT dan tentunya yang gak difikirkan ini pun sedang membuat stablecoin. Dan mudah-mudahan di harapan saya ini stablecoinnya jangan sampai kayak Terra Luna ya, yang ujung-ujung anjlok, yang stablecoin yang tadinya seharusnya mencerminkan di angka 1 USD ini malah turun jadi Rp1.000. Ini kan jadi bahan olok-olokan ya, jadi ini diolok-olok Terra Luna ini. Ya, tapi mau apalah, yang namanya cryptocurrency segala sesuatu itu bisa terjadi secara mendadak teman-teman ya, nggak bisa diprediksi yang namanya seperti ini. Bahkan yang harga Terra yang 1,5 juta untuk per koin sekarang harganya cuma 9 perak ya, 9 rupiah. Itu kan para investor kan gigit jari ya, pada stres semua. Gimana nggak stres? Yang uang cuman ada 100.000 rupiah itu cuman ada 2 perakan. Coba gimana nggak kaget? Kemudian uang miliaran cuman ada 200.000 ya. Itu jadi pihak investor ya tentunya kayak mengalami depresi gitu-gituan semenjak Terra Luna ini ya tentunya turun harganya. Nah di sini mungkin
jadi apa ya, bahan bincang-bincang ini di seluruh negara. Soalnya yang pakai Terra itu cuman bukan negara tertentu aja, tapi ini banyak banget yang gunain si Terra Luna ini. Termasuk mungkin Dokwan juga yang CEO alias yang punya dari Terra Luna ini, dia itu punya kasus sekarang ya. Jadi dituntut ya, dituntut oleh para investor itu sendiri. Ya tapi mau apa ya, mudah-mudahan untuk si Terra ini kita doakan ini harganya lebih kembali lagi normal. Walaupun memang nggak ada yang semudah membalikan telapak tangan, semua itu butuh proses ya. Prosesnya nggak sebentar, nggak membutuhkan waktu setahun 2 tahun, bahkan mungkin untuk kembali ke harga normal di angka 1,5 juta untuk per koin ini membutuhkan waktu sebanyak 5 bahkan 10 tahun ke depan ya. Oke deh, mungkin kalau kalau misalkan kita ngomong-ngomongin itu, hitung-hitung kita nabung aja ya, nggak usah apa ya, kita ini kalau misalkan pengen nabung-nabung kayak gini cepet kaya, nggak ada ceritanya teman-teman ya, cepet-cepet kaya. Kalau teman-teman pengen cepet kaya, kerja ya, jangan nyimpen-nyimpen uang kayak gini ya teman-teman. Lebih baik ya bisnis atau mungkin yang real-real aja. Nah tapi kalau misalkan saya bermain seperti ini, tujuan saya cuma nabung, nabung dan nabung teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut lagi nih buat teman-teman semua. Mungkin ini updating terlalu banyak banget. Nah tentunya yang paling penting buat teman-teman semua, saya ini ya, saya apa sekali lagi ngomong lagi nih ya, untuk si Wanetok ini ya, ini merupakan salah satu proyek yang bagus. Dan kemudian ya menurut analisa maupun analisis saya, untuk Wanetok ini bakal jadi salah satu proyek yang berhasil di kemudian hari ya. Mungkin mudah-mudahan di akhir tahun 2022 kita sudah menikmati apa yang telah kita kerjakan ya, proses ya, usaha tidak bakal mengkhianati hasil. Ya tentunya apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan berbuah di akhirnya. Ingat teman-teman ya. Jadi di sini saya tidak menjamin akan salah satu proyek maupun proyek akan berhasil. Oke. Mungkin sampai sekian aja teman-teman. Mungkin ini pembaharuan banyak banget teman-teman bisa dilihat ya. Nah, ini banyak banget tuh ya pembaharuan dari si Wanetok ini, termasuk dalam pembentukan non fungible token alias NFT, kemudian juga mungkin untuk pelistingan alias peluncingan, ataukah mungkin yang lain-lain lah ya. Yang namanya mainan itu kan biasanya dia itu pengen berdiri di jaringan apa gitu, misalkan pengen berdiri di jaringan Binance, ataukah mungkin di Ethereum, ataukah mungkin di jaringan yang lainnya gitu. Sekarang kan ini banyak jaringan-jaringan, tapi yang paling mahal itu yaitu tadi yang udah aku bilang tadi teman-teman ya, itu yang paling mahal itu di jaringan Ethereum, yang paling murah itu di jaringan kalau untuk saat ini yaitu Binance Smart Chain, ataukah mungkin Binance BEP20 ya Smart Chain. Itu teman-teman ya. Mungkin cukup sekian aja buat teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan tentunya buat teman-teman semua kalau misalkan ada pertanyaan sesuatu, teman-teman boleh japri langsung melalui WhatsApp saya. Teman-teman, untuk nomor WhatsApp saya ada di kolom deskripsi dari video ini. Oke. Dan tentunya untuk kolom komentarnya saya nonaktifin ya. Kenapa? Soalnya buat teman-teman semua supaya japri aja ke saya melalui WhatsApp. Kalau misalkan di WhatsApp itu kan enak banget ya feedbacknya, jadi bisa langsung kenalan gitu, headset kenalan katanya. Oke dah, garing bang. Oke, garing-garing juga nggak apa-apa teman-teman. Oke, nah jadi buat teman-teman semua cukup sekian ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih yang udah nyimak, dan tentunya buat teman-teman semua sukses selalu. Terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.